Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Lia Marani. Jadi di sini kita sudah sampai pada bab ke-17 yaitu remote access server. Nah, pada bab 17 kali ini kita akan membahas 13 materi, di mana materi pertama ada SS1 Debian Ubuntu Server, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada materi pertama yaitu SS1 Debian Ubuntu Server. Nah, kita bisa lihat topologi terlebih dahulu. Di sini terdapat klien Ubuntu, kemudian ada host OS, di sini ada internet, kemudian di sini ada router Debian, internet network yang punya dua virtual machine yaitu server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Jadi nanti server 1 Debian dan server 2 Ubuntu-nya akan kita remote atau kita SSH pada klien Ubuntu. Jadi nanti klien Ubuntu akan meremote atau me-SSH server 1 Debian dan server 2 Ubuntu-nya secara bersamaan di klien Ubuntu. Jadi di sini kita bisa masuk pada klien Ubuntu. Ini saya sudah masuk pada Ubuntu klien desktop. Kemudian di sini dipastikan kalian sudah bisa ping ke server 2 Debian maupun ke server 1 Debian maupun ke server 2 Ubuntu-nya. Kita bisa ping 10.10.10.2. Ini dia bisa terhubung. Kemudian 3. Ini merupakan IP dari Ubuntu servernya atau server 2 Ubuntu. Ini juga bisa terhubung. Kemudian cara untuk meremote-nya, kita coba meremote server 1 Debian pada klien Ubuntu dengan perintah SSH. Kemudian kalian bisa masukkan user saya pada server 1 Debian itu rtr-debian. Kemudian kita bisa tambahkan add. Di sini kalian masukkan IP-nya itu 10.10.10.2. Dan kita bisa enter. Di sini sebelumnya saya sudah mengkonfigurasinya. Jadi di sini minp 2025. Kemudian kita bisa. Nah, setelah itu dia bisa terhubung pada server 1 Debian-nya. Kemudian kita bisa masuk pada server 2 Ubuntu-nya, yaitu dengan perintah yang sama yaitu SSH. Kemudian kalian masukkan usernya yaitu Lia, kemudian add. Setelah itu kalian masukkan IP-nya 10.10.10.3. Kemudian kalian bisa enter. Masukkan password. Dan di sini bisa terhubung pada server 2 Ubuntu. Dan di sini saya akan membuka putih. Jadi di sini portnya yaitu 22. Kita tidak bisa memakai port 22 karena port ini default dari SSH-nya. Jadi dia bisa dipakai oleh orang yang tidak kita kenal. Nah, untuk cara untuk mengganti portnya yaitu kita bisa masuk pada klien Ubuntu. Kemudian di sini saya akan masuk pada router Debian. Kita masuk pada server 1 Debian yaitu dengan SSH. Setelah itu rtr-debian. Kemudian di sini add. Setelah itu di sini kita masukkan IP 10.10.10.2. Jadi sebelumnya di video saya yang tadi saya sudah mengkonfigurasi SSH pada server Debian, tapi saya akan mengulanginya pada server Debian-nya. Kemudian kita bisa enter. Di sini kalian bisa tulis yes. Kita masukkan passwordnya. Kemudian di sini kita bisa masuk terlebih dahulu dengan perintah sumin. Kemudian kita bisa masuk pada nano /etc /ssh /sshd, kemudian min config. Kita bisa enter. Setelah itu di sini kita ganti portnya kita keluarkan dulu dari pagar. Kemudian kita ganti portnya menjadi 2025. Kemudian kita bisa simpan dengan Ctrl X Y enter. Kemudian kita bisa apply dengan systemctl restart SSH. Kemudian kita bisa enter kembali. Kemudian kita akan melihat status dari server 1 Debian ini dengan perintah systemctl. Kemudian di sini ganti status. Kita bisa enter. Jadi di sini status dari server Debian ini yaitu aktif atau running. Kemudian kita bisa keluar terlebih dahulu. Kita keluar, kita exit, kita masuk pada klien Ubuntu-nya. Kemudian kita coba
masuk pada router pada server Debian tanpa menggunakan port, apakah bisa? Dan dia tidak akan bisa karena kita sudah mengkonfigurasi portnya. Kemudian kita bisa ulangi, kemudian kita masukkan portnya itu min p 2025. Kita bisa enter. Nah di sini dia bisa masuk pada server 1 Debian menggunakan port 2025. Dan kita masuk pada materi kedua, yaitu merubah default port SSH. Di sini kita bisa masuk pada server 1 Debian terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masuk ke root. Kemudian kita bisa masuk pada nano /etc/sshd, kemudian di config. Kita bisa enter. Nah, jadi sebelumnya di sini kita bisa coba pagar in. Setelah itu kita bisa keluar dengan Ctrl X, Y, enter. Kita ulangi Ctrl X. Kita bisa Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita bisa apply dengan systemctl restart SSH. Kemudian kita bisa exit. Kemudian di sini kita akan SSH router Debian tanpa menggunakan Kemudian kita akan meng-SSH router Debian menggunakan port. Jadi portnya sebelumnya kita sudah pagarin, apakah dia bisa masuk, dan dia akan connected reset karena sebelumnya pada portnya kita sudah hapus. Kemudian kita bisa masuk pada SSH tanpa menggunakan port, dan dia akan bisa masuk ke SSH nya, ke server 1 Debian. Kemudian kita bisa masukkan port lagi. Karena jika dipagari artinya dia tidak akan aktif. Jadi di sini jika kita menghapus pagar artinya kita akan mengaktifkannya, aktifkan perintah ini. Kemudian kita bisa simpan dengan Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita bisa apply dengan ini, yaitu ini. Nah, kemudian kita bisa exit. Kemudian kita coba masuk tanpa exit kembali, kemudian kita bisa masuk tanpa menggunakan port. Dan di sini dia akan connected reset karena portnya kita sudah hapus pagar, karena sebelumnya kita pagarin, jadi portnya tidak bisa terkonek. Kemudian di sini kita masukkan menggunakan port, yaitu min p 2025. Kita bisa enter, dan dia otomatis akan terhubung karena kita sudah menghapus pagar pada port 2025. Kemudian kita masuk pada materi keempat, kemudian kita masuk pada materi ketiga, yaitu allow user pada SSH. Jadi allow user itu digunakan jika teman-teman memiliki banyak user. Kemudian teman-teman ingin melakukan SSH, tapi teman-teman hanya ingin melakukannya atau hanya ingin mengakses misalnya pada user satu saja, teman-teman bisa menggunakan allow user ini. Dan di sini kita bisa meremote atau kita SSH server 1 Debian pada klien Ubuntu terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa masuk ke root terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa tambahkan user dengan perintah add user lia 2. Kemudian kalian bisa enter. Kemudian di sini yang password. Nah, pada dulu kita bisa enter saja. Setelah itu kita bisa
cek pada cat slice etc slice plus width. Nah, di sini terdapat liak duanya. Sorry, sebelumnya saya belum membuat liak saja. Di sini kita bisa buat liak saja terlebih dahulu dengan user add liak. Kemudian kita bisa tambahkan user 3, user add user 3 misalkan, karena kita sudah membuat 2, kemudian kita buat 3. Kemudian kita bisa lihat pada cat plus width. Nah, di sini terdapat liak, kemudian ada liak 2 dan kemudian ada liak 3. Setelah itu kita bisa membuat agar user liak yang dapat melakukan SSH saja. Kita bisa exit lagi. Kemudian kita akan meng-SSH, misalkan di sini SSH, kemudian liak 2, kemudian di sini add misalkan. Setelah itu kita bisa masukkan IP-nya itu 10.10.10.2, kemudian minp 2025. Kita bisa enter. Ya, di sini kemudian kita bisa exit. Setelah itu kita bisa masuk pada SSH, kemudian liak 3, kemudian di sini misalkan ini add, kemudian 10.10.10.3. Dan di sini dia juga bisa masuk pada klien Ubuntu. Dia bisa sorry, ini permission denied, mungkin karena kita belum meng-SSH pada server 2 Ubuntu-nya. Kemudian kita bisa masuk pada SSH, kemudian liak 3, kemudian di sini add. Setelah itu masukkan IP-nya 10.10.10.3, kemudian minp 2025. Password. Dan di sini tidak bisa, nggak tahu kenapa. Setelah itu kita bisa masuk pada, kita bisa exit terlebih dahulu. Sorry, di sini. Kemudian kita exit saja. Sumpil kayak benar mata di sini saya langsung. Jadi di sini kita bisa masuk pada server Debian dengan perintah ini. Kemudian kita bisa masuk root terlebih dahulu.
Kemudian kita bisa masuk pada server 1 Debian terlebih dahulu. Kemudian kemudian kalian bisa masuk ke root terlebih dahulu ya, jangan lupa. Kemudian kita bisa masuk pada nano /etc /ssh kemudian /sshd config. Nah, di sini saya sudah menambahkan allow user LIA. Kenapa kita pakai LIA? Karena kita ingin hanya bisa diakses oleh LIA saja, bukan LIA 2 ataupun LIA 3. Jadi di sini kalian bisa tambahkan pada di bawah portnya seperti allow users LIA. Kemudian kita bisa simpan dengan Ctrl X, Y enter. Setelah itu kalian bisa apply dengan perintah systemctl restart SSH. Kemudian setelah sudah, kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa coba SSH, kan di sini LIA 2, karena sebelumnya LIA 2 ini bisa masuk pada server 1 Debian. Jadi ketika dia ingin masuk pada passwordnya, ini akan permission denied karena yang hanya bisa mengakses pada server 1 Debian ini hanya user LIA saja. Kemudian kita bisa keluar terlebih dahulu, kemudian kita bisa coba masuk pada LIA. Ini dia tidak bisa masuk pada LIA 3, LIA 2, LIA ataupun LIA 2. Dia cuma bisa masuk pada usernya saja. Kemudian kita masuk pada materi keempat, yaitu konsep private public key. Nah, jadi di sini ada klien Ubuntu, dia mempunyai private key. Kemudian pada server 1 Debian dia mempunyai public key. Jadi di SSH ada public key dan private key agar aman. Jadi kita akan membuat private key di klien, public key di server 1. Jadi nanti yang dapat melakukan SSH itu yang memiliki kunci dari private key-nya. Nah, jika ingin melakukan SSH tidak perlu menggunakan user dan password lagi. Jadi dia hanya menggunakan private key dan public key, yang hanya bisa membukanya hanya yang mempunyai private key-nya saja, yaitu klien Ubuntu. Kemudian kita masuk pada materi kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Jadi kalian bisa buka klien Ubuntu terlebih dahulu, kemudian kalian bisa ketikkan SSH min keygen. Kita bisa enter. Nah, jadi di sini filenya akan disimpan pada /home/lia/.ssh/id rsa. Nah, ini merupakan file hidden yang nanti ketika kita ls dia akan tidak bisa terlihat. Nah, kemudian kita bisa enter. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat passphrase. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa masukkan enter password-nya 1 2 3 4 5. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa enter same password again. Kemudian kita masukkan kembali 1 2 3 4 5. Dan kita bisa enter. Setelah itu kita bisa ls. Dan di sini file ini tidak akan terlihat pada di sini karena seperti yang saya bilang sebelumnya, ini merupakan file hidden yang akan tidak bisa terlihat ketika di ls. Kemudian caranya kita bisa ls-a. Setelah itu kita bisa enter. Ya, di sini terdapat .ssh ini. Setelah itu kita bisa kemudian kita bisa ls.ssh nya ls.ssh.
Dan di sini terdapat ID RSA, kemudian ID RSA.pub. Jadi ID RSA ini merupakan private key, sedangkan ID RSA.pub yaitu merupakan public key-nya. Di sini kalian bisa masuk pada SSH min copy, suatu min ID min P, kemudian kalian masukkan portnya yaitu 2025, kemudian ininya usernya RTR min Debian, karena yang user lihat dia tidak bisa pada saya. Kita bisa add, setelah itu kita masukkan IP nya. Nah, kita bisa enter. Di sini number key nya dia bisa terbuat. Di sini dia berhasil untuk memfrase atau dia bisa berhasil mengkopinya. Kemudian kita bisa SSH RTR min Debian, setelah itu add 10.10.10.2 min P 2025. Nah, di sini dia akan melakukan private key. Nah, ini dia bisa lebih aman karena di sini itu private key, jadi dia tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian kita bisa masukkan passwordnya yaitu 1 2 3 4 5. Kemudian kita bisa unlock. Dan dia bisa masuk pada server 1 Debian-nya. Kemudian kita masuk pada materi ke-6 yaitu konsep authorized case. Nah, di sini kita bisa lihat topologinya. Dan di sini kita ibaratkan bahwa private key itu sebagai kunci, kemudian public key itu sebagai gembok. Jadi private key telah di-copy ke public key yang dapat membuka hanya klien saja. Kemudian di sini kita bisa masuk ke klien. Kemudian kita bisa SSH server 1. Nah, kemudian kita bisa clear saja. Kemudian kita bisa ls.ssh, dan di sini terdapat authorized case. Kemudian kita bisa login terminal 2. Kemudian kita bisa ls, kemudian ls-a, kemudian ls.ssh. Di sini sama, terdapat ID RSA merupakan ID dari private key, kemudian ID RSA.pub itu merupakan public key-nya. Dan kita bisa SSH min copy, kemudian ID, setelah itu min P 2025, kemudian di sini kita masukkan yang terlebih dahulu RTR min Debian, setelah itu add IP-nya 10.10.10.2. Nah, ini merupakan perintah untuk copy public key-nya. Kita bisa enter. Kemudian kita bisa ke server 1. Kemudian kita bisa ls-a. Di sini terdapat min SSH, kemudian kita bisa ls.ssh lagi. Di sini dapat authorized key. Jadi authorized key ini public key yang di-copy dari klien. Kemudian kita akan melihat isi kopian dari ininya dengan perintah cat.ssh, kemudian slash authorized case. Kita bisa enter. Jadi di sini kita bisa copy. Caranya di sini. Dan kalian klik kanan, setelah itu kalian bisa copy. Nah, jadi private key berada di klien yang digunakan untuk membuka gembok dari servernya atau public key. Private key disimpan di RSA pub yang di-copy pada public key-nya.
Kemudian kita masuk pada materi ketujuh, yaitu konfigurasi public key manual. Dan nantinya kita akan mengcopy private key-nya ke server Ubuntu-nya. Di sini. Jadi kita akan mengcopy dari private key-nya ini ke Ubuntu servernya ini. Jadi dia tidak akan ke server 1 Debian. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi public key secara manualnya. Di sini kita bisa masuk pada klien Ubuntu. Setelah itu kita akan meng-SSH atau kita akan meremote Ubuntu atau server 2 Ubuntu. Kita lihat dengan perintah SSH, kemudian user saya, masukkan IP-nya, setelah itu portnya. Di sini portnya saya memakai 2025. Kita bisa enter, kita masukkan password. Jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi tanpa kita menggunakan passwordnya. Di sini kita bisa masuk pada LIA virtual box, yaitu client mainnya. Kita bisa ls .ssh, dan di sini terdapat ID RSA dan ID ini merupakan ID private key, sedangkan ID RSA.pub itu merupakan public key-nya. Setelah itu di sini kita bisa masukkan perintah. Jadi kita akan mengcopy private key ke server Ubuntu-nya. Di sini kita bisa lihat dulu pada cat.ssh slice ID RSA kemudian .pub. Jadi di sini dapat ID RSA dan ID RSA.pub. Setelah itu kita bisa cari, kita dapat. Nah, di sini terdapat kopian yang akan kita copy. Kita akan copy ke private key-nya ke server Ubuntu-nya. Dari sini caranya kalian bisa copy, setelah itu kita bisa tempel, tapi nanti kita di sini bisa masuk pada ls.ssh, yang di sini terdapat authorized key. Setelah itu kita bisa lihat pada cat.ssh slice authorized key. Dan di sini masih kosong ya. Lalu kita bisa ls. Di sini kita bisa ls terlebih dahulu, ls-a, dan di sini terdapat .ssh. Jika kalian belum mempunyainya, kalian bisa buat terlebih dahulu dengan perintah mkdir kemudian .ssh. Kita bisa enter. Nah, di sini kebetulan saya sudah ada. Jadi ketika kita memasukkan perintah mkdir, dia akan cannot create directory karena kita sudah membuat direktorinya. Setelah itu kita bisa masuk pada nano, atau kita masuk pada nano .ssh kemudian slice authorized.key. Dan di sini masih kosong, kita akan isi dengan kopian dari SSH-nya atau dari set dari yang tadi, yang ID RSA public atau public key-nya. Kita masukkan. Sering kita bisa blok terlebih dahulu, kemudian kita bisa klik kanan, lalu kita copy, kita masuk pada LIA server Ubuntu, kemudian kita bisa tempel pada sini. Kita bisa klik kanan saja, kemudian kita pilih paste. Dari sini dia sudah bisa terhubung. Di sini kita sudah mempaste atau kita menempel. Di sini banyak sekali, dari sini sampai sini dia panjang sekali. Lalu kita akan simpan dengan seperti biasa dengan Ctrl X, Y, enter. Sebentar, kita bisa Ctrl X, Y, kemudian enter.
Nah, setelah itu kita bisa lihat lagi pada cat.ssh authorize key. Kita lihat pada cat.ssh. Nah, di sini sudah ada kopian yang sebelumnya kita sudah copy pada klien Ubuntu-nya. Setelah itu kita bisa masuk pada klien Ubuntu. Kita akan coba meremote server dulu Ubuntu-nya dengan ssh seperti di atas. Dia kemudian add 10.10.10.3, masukkan portnya, dan dia otomatis akan terhubung tanpa menggunakan password. Kemudian kita masuk pada materi ke-8, yaitu private key pada Windows Part 1. Jadi di sini kita akan membuat private key pada host OS dan public key-nya pada router Debian. Nah, private key pada klien Ubuntu, kemudian public key-nya pada server 1 Debian. Kita bisa menggunakan perintah ssh-min keygen jika pada host OS ini dia tidak akan berfungsi. Di sini kalian bisa buka Microsoft Edge terlebih dahulu. Di sini pada search kita ketik dengan nomor putih, kemudian kita pilih yang paling atas nomor putih free. Setelah itu kita pencet yang biru nomor putih, kita bisa geser ke bawah, kita cari yang putih get. Nah, ini kita pilih yang 60 min bit x86, kita bisa klik. Setelah itu di sini kita bisa buka filenya, kemudian kita pilih generate, kita pencet generate. Untuk di sini kita bisa gerakan mouse agar dia tidak black. Kalian bisa gerakan mouse terus. Di sini gerak-gerakan pada areanya. Satu kita bisa masukkan key passphrase. Di sini misalkan saya 12345, kemudian confirm passphrase-nya 12345. Setelah itu kita bisa save public key terlebih dahulu. Bisa public key, kemudian kita pilih download. Jadi di sini kalian bisa buka folder atau kalian bisa langsung file nama saja. Di sini saya file nama saja. Kemudian di sini saya akan masukkan namanya dengan pubkey. Nah, kemudian kita bisa save. Setelah itu kita bisa save private key-nya. Kemudian kita di sini bisa kita masuk ke download. Kemudian di sini pada filenya kita masukkan private key. Kemudian kita bisa save. Nah, setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu. Kemudian kita bisa buka ini. Nah, ini terdapat pubkey dan private key yang sudah kita save sebelumnya. Setelah itu kita bisa masuk ke putih. Kemudian di sini kita masukkan IP address-nya. Itu saya masukkan IP address dari router Debian. Itu 92.168.7.2. Kemudian kita bisa open. Setelah itu kita bisa login. Password. Kemudian di sini kita bisa ls-min a. Di sini dia belum ada .ssh-nya. Jadi kita akan membuatnya terlebih dahulu dengan perintah yang sebelumnya, yaitu mkdir.ssh. Kita bisa enter. Kemudian kita bisa lihat lagi dengan ls-min a, dan di sini sudah ada .ssh-nya. Kemudian kita bisa masuk pada nano.ssh. Authorize authorized.t. Kita bisa enter. Di sini masih kosong. Kita bisa copy public key. Kita bisa buka file yang tadi. Kita pilih yang pubkey. Kemudian kita buka pada notepad, bisa just one. Nah, di sini kalian bisa perbesar notepad-nya. Kemudian di sini pada tulisan bikin SSH sampai pada komennya kita bisa hapus saja. Kemudian pada NSSH public key dia juga hapus karena ini tidak penting. Kemudian di sini dia masih spasi-spasi, kita akan menyambungannya. Di sini caranya kita dan kalian bisa di sini pencet yang paling kita bisa refresh. Kemudian kalian pencet yang paling pojok dan refresh. Di sini juga refresh.
Jadi pada awalnya juga biar fresh. Kemudian di sini kita bisa blok, lalu kita copy, kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih yang copy, lalu kita bisa pergi ke putih. Satu di sini kita bisa tempel, dan di sini dia sudah ngepaste sendiri. Setelah itu kita bisa simpan, lalu X enter. Setelah itu kita bisa close putihnya. Kemudian kita bisa buka putih lagi. Kemudian di sini kalian pilih yang SSH, lalu kalian pilih yang out, kemudian kalian pilih yang hard device. Kemudian di sini private-nya kita bisa masukkan, kita browser, kemudian kita masuk kepada download. Di situ sudah ada, jadi kita bisa langsung open saja. Kemudian kita bisa masuk pada yang sebelumnya, kita masukkan IP dulu. Kita masukkan pada session. Kemudian di sini pada IP address-nya kita masukkan IP dari routernya. Sebelum kita masukkan IP routernya, di sini kita bisa tambahkan save session. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan save sessionnya. Misalkan di sini saya akan tambahkan perintah router Debian. Kemudian kita bisa pilih save yang di bawah load. Di sini dia sudah ada. Kita bisa open, nanti kita lanjut pada video selanjutnya. Di sini kita bisa masuk pada router Debian. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Kemudian di sini kalian bisa masuk pada nano, kalian bisa masuk router lebih dahulu. Kemudian kita bisa masuk pada nano.ssh, kemudian slice auto reset, kemudian .k. Dan kita bisa enter. Kemudian kita bisa copy public key sebelum public key, atau di awal katanya kita bisa tambahkan rsh min rsh. Dan di sini kita bisa masuk pada filenya kembali. Dan di sini kalian bisa masuk ke download, dan di sini pada pakai kita bisa klik, kita buka Open Effect, kemudian choose one. So di sini kita bisa blok, kita di sini kita bisa copy dengan klik kanan, kemudian kalian pilih copy. Satu kalian bisa pergi ke putih lagi. Kemudian di sini kalian tempel. Jadi seperti pada penjelasan sebelumnya, pada awal kalimat atau awal dari kopian ini kita bisa tambahkan perintah rsh min rsa. Kemudian kita bisa simpan dengan menggunakan X enter. Setelah itu kita bisa close putih. Oke. Kemudian kita buka putih lagi. Belum kita masukkan lagi pada ini, kita akan bisa tambahkan IP terlebih dahulu. Kemudian kita bisa pilih SSH, kemudian kalian pilih yang out, kemudian kalian pilih chat yang, kemudian kalian masukkan private key-nya. Kalian bisa open. Kemudian kita di sini jangan lupa pada save session-nya kita cek router, kemudian kita bisa save ulang. Nah, di sini sudah bisa, kemudian kita bisa open. Itu kita bisa login. Nah, di sini dia bisa menggunakan passphrase-nya. Kita bisa masukkan passphrase-nya terlebih dahulu. 1 2 3 4 5. Dan di sini dia bisa login menggunakan passphrase. Kita masuk pada materi ke-10, yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server. Dan di sini bagaimana caranya agar host OS ini meremote ke server Debian maupun server Ubuntu. Sebelum meremote ke server Debian ataupun server Ubuntu, kita harus meremote-nya ke router Debian terlebih dahulu. Dan di sini kemudian kalian bisa buka putih terlebih dahulu, dan kalian bisa masukkan hostname for IP address, yaitu IP address dari router Debian. Kemudian kita bisa open. Setelah itu kita bisa login pakai router Debian. Nah, kemudian di sini kita bisa SSH. Kemudian di sini kita akan masuk pada server 1 Debian.
2025. Kita bisa enter. Dari sini kita menggunakan password bukan private public key karena berbeda dengan private public key dari host OS ke router Debian. Nah, kemudian kita masuk pada materi ke-11 yaitu disable password authentication. Dan kalian di sini bisa buka router Debian, kemudian kita akan mengakses ke server 2 Ubuntu. Kita bisa SSH yaitu lia at 10.10.10.3, kemudian portnya itu minp 2025, kemudian kita bisa enter. Dan di sini kita bisa tulis bahwa password seperti ini kurang aman ya, jadi kita akan menggantinya menggunakan passphrase. Kita bisa menggantinya, kita bisa menonaktifkannya auto resetnya. Di sini kita bisa masuk pada server 2 Ubuntu-nya, kemudian kita bisa masuk ke terlebih dahulu. Kita bisa cd slice atau kalau di sini juga nggak apa-apa. Kemudian kita bisa masuk pada nano etc /sshd kemudian min config. Kita bisa enter, kemudian kita bisa masuk, kita bisa scroll ke bawah pakai panah. Kita bisa cari authentication. Nah, di sini ada authentication, kita bisa keluarkan ini dari perintah atau keluarkan diri dari ini, kita hilangkan pagar. Kemudian di sini kita bisa beri perintah no, artinya dia tidak akan bisa mengauthentication-nya. Kita bisa beri no, kemudian kita bisa simpan dengan Ctrl X di enter. Kemudian kita bisa ke router Debian, dan di sini dia akan tidak bisa terconnect atau connecting reflection karena kita sudah menonaktifkannya. Kemudian kita masuk pada materi ke-12 yaitu generate private key pada router Debian. Nah, di sini kita akan coba membuat private key ke server 2 Ubuntu. Jadi pada server 2 Ubuntu memiliki dua public key dari klien Ubuntu, public key dari router yang akan kita nanti buat. Kemudian kalian bisa buka putih, kita masukkan hostname for IP address-nya yaitu dengan IP dari routernya 92.168.137.2. kemudian kita bisa open, kemudian kita login pakai router Debian-nya, kita masukkan password, kemudian kita bisa masukkan perintah ssh min keygen. Kemudian kita bisa enter, kita tunggu. Kemudian di sini enter file kita bisa enter, kita bisa buat Y karena kita sebelum sudah membuatnya. Jadi di sini kita bisa masukkan perintah Y saja. Kemudian kita masukkan enter passphrase baru. Kita bisa again. Dan di sini passphrase-nya sudah terbuat. Setelah itu kita bisa masuk. Kita bisa menggunakan perintah ls-ssh. Di sini terdapat id rsa, kemudian ada id rac gitpub pada RSA. Kemudian kita sebelumnya, jika kalian belum ada min ssh nya, kalian bisa buat terlebih dahulu dengan mkdir.ssh nya. Nah, setelah itu kalian bisa masuk pada cat.ssh, kemudian slice id min rsa, kemudian titik pop, kita bisa enter. Kemudian kita bisa copy ini, caranya kalian bisa blok saja. Kita bisa masuk pada server 2 Ubuntu-nya, kemudian kita masukkan nano.ssh/authorize dan ini key. Nah, ini dia sudah masuk pada server 2 Ubuntu-nya. Kemudian kita bisa simpan dengan perintah yang sama yaitu Ctrl X Y enter.